desa nenek. Apakah ilmu pengeleakan? Sejak zaman nenek moyang, ilmu pengeleakan banyak sekali dipergunakan. Berbagai macam ritual dan sesajen turut ikut serta melengkapinya, namun sangat disayangkan ilmu itu disalahgunakan untuk menyakiti orang lain, membunuh, bahkan santet dan lain-lain. Jika seseorang menekuni ilmu pengeleakan, maka akan ada salah satu keluarga yang akan diturunkan, mau tak mau mereka harus menerimanya. Ketika malam itu, di mana sedang terjadi fenomena bulan merah, Senin Kliwon, di sebuah ruangan yang begitu terlihat jelas, ada seseorang pria yang tengah tertidur. Malam itu, seluruh pendukun ilmu hitam, ilmu santet, bahkan teluh dan roh jahat dan sejenisnya akan memperkuat kekuatannya dengan mencari tumbal gadis atau lelaki muda istimewa yang dilahirkan saat terjadi gerhana bulan penuh di mana langit begitu gelap. Tepat pukul 12 malam, ketika seluruh desa sunyi, gelap gulita tanpa adanya aktivitas, ada bayangan hitam besar yang mendatangi rumah di dekat hutan. Dia pergi ke kamar yang berisikan pria yang wajahnya tak terlihat jelas. Sosok hitam berubah menjadi makhluk menyeramkan. Kedua tangannya memiliki kuku yang begitu panjang dan tajam. Tubuhnya dipenuhi bulu dengan taring yang panjang serta mata membesar, memiliki payudara besar yang tergelantung di dadanya. Makhluk itu kemudian mencekik pria yang tengah tertidur sampai pria tersebut tak bisa mengeluarkan suara. Lehernya dipenuhi darah. Pria itu tewas mengenaskan. Setelah tewas, makhluk itu merobek perutnya dengan kedua kuku. Ia memakan organ dalam pria tersebut. Darah berlumuran di mana-mana, lantai bahkan kasur. Dia mengambil usus dari pria tersebut kemudian mengalungkannya di leher. Setelah merasa puas, ia kembali berubah menjadi sosok hitam. Waktu pun menelannya dengan sangat mudah tanpa ada pertanyaan ataupun pernyataan. 10 tahun berlalu di sebuah kampus. Nggak terasa ya, kita udah semester 3, ucap Ayu. Dia adalah gadis yang memiliki kelebihan spesial, tetapi sifatnya yang periang membuatnya berbeda dari gadis kebanyakan. Ya nih, libur lagi. Bingung gue mau ngapain di rumah, saut Bayu dengan wajah yang lesu. Bener banget, jawab Gede yang sedari tadi bermain handphone. Entah apa yang ada di dalam handphonenya, hingga berbicara saja pandangannya masih mengarah ke handphone itu. Sedangkan kedua temannya ikut terdiam merenung apa yang harus dilakukannya ketika liburan telah tiba. Tiba-tiba saja Ayu mengatakan sesuatu yang membuat mereka berempat sontak terkejut sekaligus merasa senang. Gue ada ide nih. Bagaimana kalau besok kita pergi ke rumah nenek gue di desa? Pemandangannya di sana masih asri. Gue jamin deh, saut Ayu dengan semangat. Hana dan Rehan tersenyum lebar seperti mereka berdua setuju dengan ide yang dilontarkan gadis itu. Wah, boleh juga tuh. Oke, jadi kita deal ya, ucap Rehan mengajak teman-temannya agar menyetujui rencana yang dikatakan oleh gadis itu. Di malam harinya, gadis itu mulai mengemasi barang-barang yang akan dibawanya. Ia juga membawa foto nenek bersamanya. Di saat yang sama, tiba-tiba pintu kamar Ayu terbuka dengan sendirinya. Gadis itu langsung menengok. Dia mengira jika itu adalah ibunya. "Mah, Mama," panggilnya. Namun sayangnya tak ada balasan dari panggilan itu. Gadis itu pun turun dari ranjangnya. Ia menghampirinya dengan rasa penasaran. "Mama," panggilnya sekali lagi. Gadis itu telah sampai di pintu, namun tak ada siapapun. Tapi bagaimana bisa pintu itu terbuka dengan sendirinya?
Raut wajahnya mulai terlihat kebingungan. Suasana mencekam, ditambah dengan hujan yang mengguyur di luar. Saat itu juga, jendela kamarnya terbuka secara tiba-tiba yang membuat ia terkejut. Astaga, gue kira apa? Ujarnya mengelus dada. Dia pergi ke kamarnya untuk kembali menutup jendela itu. Angin yang kencang membuat tirainya menjadi basah. Jadi basah gini deh. Tapi kenapa jendela ini bisa kebuka ya? Perasaan udah gue kunci, ujarnya. Gadis itu menutup jendelanya. Terlihat sesosok bayangan hitam tinggi yang berdiri di dekat pohon di rumahnya. Dia berfirasat, siapa itu? Tanya dirinya yang penasaran. Hujan begini, siapa yang ada di luar? Sosok itu terlihat misterius, hanya bayangan hitam dan rambut yang memanjang, kuku-kukunya terlihat lentik dan juga panjang. Ayu yang terus saja melihatnya, akhirnya mengurungkan niatnya setelah satu persatu anggota tubuhnya terlihat. Tuhan, makhluk apaan itu? Ia memejamkan mata dan berdoa. Pagi harinya di rumah Ayu. Pagi itu, gadis berparas cantik itu sudah siap untuk pergi. Ia bahkan membawa koper untuk baju dan keperluan barang lainnya. Gadis itu menuruni anak tangga. Di bawah, Ibunda Ayu atau biasa dipanggil Tante Laras juga sudah menyiapkan sarapan di meja makan. Ia sedang asyik mengolesi roti dengan selai kacang kesukaan putrinya. Selamat pagi mamaku yang cantik. Ia menyapanya lalu mencium pipinya, lantas duduk bersamanya. Pagi, sayang. Tumben pagi-pagi udah turun. Wanita parubaya itu melihat putrinya membawa koper. Loh, kok bawa koper? Memangnya kamu mau kemana? Tanyanya bingung. Sepagi ini ia sudah membawa koper dan sudah rapi. Oh iya mak, Ayu lupa bilang. Ayu sama teman-teman mau pergi liburan ke rumah nenek di desa, ujarnya sambil menyantap roti. Mendengar hal itu, tiba-tiba wanita parubaya itu langsung terdiam. Dia membisu dan pisau yang ada di tangannya tiba-tiba terjatuh dan membuat Ayu kaget dengan reaksinya. Mama kenapa? Gadis itu terkejut. Ia memegang tangan mamanya cemas. Rumah nenek, sebaiknya urungkan niatmu, tegasnya. Tiba-tiba saja suasana menjadi tegang dan juga sunyi. Loh, memangnya kenapa mah? Raut wajahnya terlihat bingung dengan penolakan dari mamanya. Tak ada badai, tak ada angin. Tiba-tiba saja kursi yang berada di sebelah mamanya bergeser sendiri. Foto-foto neneknya yang ada di kamar bahkan berjatuhan satu persatu. Jendela-jendela mulai tertutup sendiri, menambah suasana mencekam. Apalagi mereka hanya tinggal berdua di rumah sebesar itu. Jika mereka tidak melakukan apapun, lantas apa yang membuat semua benda berjatuhan saat dia menyebutkan akan pergi ke rumah nenek di desa? Ayu tentunya terkejut melihatnya. Mah, udah apaan sih nih? Tanyanya ketakutan melihat kejadian itu tepat di depan matanya. Tangannya mulai bergetar ketakutan, pandangannya mulai mengarah ke setiap sudut ruangan. Mama juga gak tahu. Sambil memegang tangannya terlihat jelas bergetar dan mencoba menenangkan putrinya. Jangan pergi ke sana, tegasnya melarang putrinya pergi. Entah ada apa sampai ia berbicara seperti itu. Tapi apa salahnya, Ma? Toh Ayu juga pergi sama teman-teman Ayu, bantahnya. Dia kekeh ingin tetap pergi. Pertanda apa ini? Kenapa perasaan ini jadi semakin gelisah? Ujar hatinya terdiam sejenak. Di tengah pembicaraan itu, keempat temannya pun tiba di rumah Ayu. Mereka datang secara bersamaan dan terlihat bersemangat. Selamat pagi Tante, sapa mereka satu persatu bersalaman dengan Tante Laras. Wanita parubaya itu terkejut dengan kedatangan mereka. Pagi? Oh maaf Tante, tadi main masuk aja. Habis kita udah panggil-panggil tapi gak ada yang keluar. Ceplos Rehan merengek tersenyum. Tante Laras hanya membalas dengan senyuman kecil. Melihat semangat teman-teman Ayu, Tante Laras tak bisa mengatakan apapun. Dia sudah berusaha mengatakan kepada putrinya agar jangan pergi ke rumah nenek. Ditambah ia tak bisa memberi alasan mengapa putrinya tak boleh pergi. Yaudah yuk,
kalian tunggu di bawah aja, ujar Ayu. Mereka berempat pun langsung pergi dan menunggu Ayu di bawah, sedangkan Tante Laras hanya terdiam. Wajahnya terlihat cemas karena putrinya ingin tetap pergi ke rumah neneknya. Ayu, tunggu, cegahnya menghampiri anaknya yang hendak meraih koper. Apalagi sih, Ma? Ayu bisa jaga diri kok. Mama tenang aja ya. Love you, Ma. Ia mengusap bahu mamanya pelan, setelah itu pergi dengan meninggalkan ciuman di pipi kirinya. Tapi sayang, dengerin Mama dulu. Wanita berubaya itu terlihat cemas dan takut, namun ia tak bisa mencegah anaknya pergi. Ketika ia hanya berdiri terdiam, tiba-tiba saja suara burung gagak berbunyi di sekitaran rumahnya. Tanda apakah itu? Wanita itu terkejut, pandangannya mulai melihat ke arah sumber suara. Dia menghampiri. Dari manakah suara gagak itu? Rupanya berasal dari dekat mobil yang akan Ayu dan temannya bawa pergi. Aku harus mencegah Ayu. Ayu, Ayu sayang, dengerin Mama ya, ucap wanita itu sambil berlari dari ruang makan dan hendak menghentikan putrinya untuk pergi. Namun sayang, mereka semua sudah melaju terlebih dahulu sebelum mamanya sampai di bawah. Ayu, teriaknya sambil membuka pintu, tetapi itu terlambat. Ya, mereka semua sudah pergi. Di awal perjalanan, semua terlihat baik-baik saja, dengan Gede sebagai sopir dan Rehan yang berada di sampingnya. Ayu, Hana dan Bayu duduk di kursi tengah. Mereka berlima terlihat sangat bersemangat. Namun perasaan aneh tiba-tiba saja mengganggu Hana. Ia tiba-tiba terdiam, tatapannya terlihat kosong. Lu kenapa? Tanya Rehan yang tanpa sengaja memperhatikannya lewat kaca mobilnya. Gue juga gak tahu. Tiba-tiba perasaan gue gak enak aja, ujar sambil mengelus dada. Lu kebanyakan parno, saut Bayu yang berada di sampingnya. Ia sedari tadi hanya bermain handphone saja. Udah. Oh iya guys, gue kan udah lama nih gak pergi ke rumah nenek. Jadi mungkin di tengah perjalanan kita tanya warga sekitar ya, ucapnya memberi informasi. Ya, wajar saja. Sudah 10 tahun terakhir sejak papa dan neneknya meninggal, ia langsung pindah ke kota. Ya, ntar tinggal bilang aja yuk. Udah, kalian tidur aja, masih jauh loh ini, ujar Gede. Akhirnya Hana dan Bayu tertidur terlebih dahulu, sedangkan Ayu memikirkan mengapa tadi mamanya tidak mengizinkannya untuk pergi ke rumah mendiang neneknya itu. Dia sengaja mematikan ponselnya agar mamanya tidak menelpon. Lalu ia menyusul kedua temannya untuk tidur. Di rumah, Ibunda Laras tak bisa tenang. Ia berusaha terus menelpon putrinya, namun selalu saja tidak terhubung. Semoga aja mereka gak apa-apa dan kejadian 10 tahun terakhir tidak terulang, ujar cemas sambil memegang handphone di depan koridor rumahnya. Apa yang dimaksud dengan kejadian 10 tahun terakhir? Di tengah perjalanan, Gede dikejutkan dengan suara burung gagak yang amat begitu jelas terdengar. Itu membuatnya melihat ke arah luar, namun ia tidak menemukan di mana burung gagak itu berada. Oleh karena suaranya begitu terdengar jelas, hingga membuat Ayu terbangun. Dia melihat ke sekitaran tempat mereka yang mereka lewati, di mana suara gagak itu berasal. Lantas ia menanyakan kepada Gede. Gede, kenapa banyak sekali terdengar suara gagak ya? Tanyanya kebingungan. Gue juga gak tahu yuk, tapi gue pernah dengar suara gagak itu bertanda akan terjadi hal buruk, sautnya. Mendengar perkataan itu, Ayu pun langsung teringat dengan larangan mamanya yang mencegahnya untuk pergi ke rumah mendiang neneknya. Itu kan cuma mitos, belum tentu seperti itu, jawabnya. Gadis itu mengingat setiap perkataan yang dikatakan mamanya, ditambah kejadian aneh sebelum ia pergi kala itu. Sosok hitam tinggi dengan kuku runcing yang panjang yang ia lihat malam itu. Gadis itu berusaha menenangkan dirinya, namun tiba-tiba saja ia merasa sakit di bagian kepalanya. Tangannya pun terasa kaku, seperti ada yang sedang merasuki tubuhnya. Gede yang melihat reaksi dari Ayu yang aneh itu langsung menanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Yuk, lu kenapa? Baik-baik aja kan? Tanyanya sambil sesekali menengok ke arah gadis itu. Gak apa-apa, gue gak apa-apa, cuma pegel aja. Mungkin kalau gue tidur
akan lebih baik, sautnya, walaupun sebenarnya keluhan itu tak pernah ia rasakan sebelumnya, seperti ada yang aneh di dalam dirinya. Sudah 4 jam perjalanan, kini mereka sudah mulai memasuki hutan belantara. Tak satu pun terlihat rumah warga di sini, hanya berisi kayu-kayu tinggi, pepohonan rindang, dan semak belukar. Bahkan sinyal ponsel pun sudah tak bisa lagi digunakan karena sudah sangat jauh dari perkotaan, apalagi pemukiman warga. Gede yang sedari tadi menyetir mobilnya pun merasa cukup kelelahan. Ia bahkan menguap dan sangat mengantuk. Pada enak banget. Mereka tidur, gua ngantuk banget, ujarnya melihat keempat temannya yang tertidur pulas. Matanya mulai sendu, pandangannya mulai kabur, ditambah suasana hutan yang sepi dan sejuk membuat siapapun akan merasa mengantuk. Hingga suatu kejadian tak terduga datang. Saat pria itu mulai memejamkan matanya, seorang kakek tua tiba-tiba saja melintas. Tentu saja itu membuatnya terkejut dan menginjak rem mendadak. Gede menginjak pedal rem dengan keras hingga menimbulkan suara decitan yang tajam antara ban dan aspal. Keempat temannya terdorong ke arah depan, bahkan Bayu sampai terkena jok dari kursi gede. Gimana sih lo nyetirnya, Dek? Sakit di jidat gue, ujar Bayu yang protes sambil mengusap keningnya. Sorry. Tapi tadi ada kakek-kakek lewat tiba-tiba, jadi gue ngerem mendadak, ujar Gede yang melihat kondisi teman-temannya yang ada di belakang. Dia bahkan masih terkejut, hampir saja ia menabrak kakek tua itu. Kakek-kakek? Lu serius, Dek? Tanya Ayu. Serius gue. Yuk, itu dia kakeknya, ujar sambil menunjukkan posisi di mana kakek tua itu menyeberang jalan. Halo lu, mana ada kakek-kakek? Kosong begini jalan, gak ada siapa-siapa, saut Rehan yang duduk di sampingnya. Dia bahkan melihat di sekitarnya tidak ada orang atau siapapun yang berada di sana. Nah, itu dia di sana, jawab sambil membalikkan badan melihat ke arah depan mobil. Pria itu bingung kemana perginya kakek tua itu. Jelas-jelas dia melihatnya menyeberang jalan. Gede mengusap kedua matanya, menepuk-nepuk pipinya. Tidak mungkin ia berayal. Lu sengaja ya? Tuduh Bayu yang masih mengusap-ngusap keningnya. Guys, gue serius. Tadi itu ada kakek-kakek tua lewat bawa tongkat, makanya gue ngerem mendadak, jawab Gede sambil memegangi kepalanya dan berusaha menjelaskan kepada teman-temannya. Gede, kita itu di tengah hutan. Jangan bercanda deh, bikin gue parno aja sih lu, jawab Hana yang terlihat ketakutan. Udah, mungkin aja kakek tua itu udah pergi. Yuk kita lanjutin perjalanan, jawab Ayu yang tak ingin ada perdebatan di antara sahabatnya itu, sekaligus menenangkan Hana yang sedari tadi merinding ketakutan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan kondisi Gede yang masih tak percaya kemana perginya kakek tua itu. Ayu yang duduk paling pinggir melihat ke sekeliling hutan, dan saat dia menoleh ke arah belakang mobil, tiba-tiba saja kakek tua itu muncul yang membuat Ayu agak terkejut, namun ia tetap terdiam. Apa kakek itu yang dimaksud Gede ya? Tapi kenapa dia bisa ada di belakang mobil? Ujar hatinya. Kakek tua itu melambaikan tangan memberikan kode agar mereka tidak pergi ke arah desa itu. Dia menunjuk ke arah sebaliknya. Artinya kakek itu meminta mereka untuk putar balik dan kembali. Kenapa kakek itu ngasih isyarat arah sebaliknya? Dan kenapa gue ngerasa ada perubahan dalam diri gue ya? Ujar Ayu dalam hatinya. Yuk, panggil Hana di sampingnya. Iya, udah, lu jangan takut lagi ya, jawab Ayu. Kejadian demi kejadian yang dimulai dari malam itu memang terdengar ganjil, seperti banyak sekali pertanda aneh yang melarangnya untuk pergi ke rumah mendiang neneknya itu. Ya gimana gua nggak parno? Kita lagi di tengah hutan, gue juga takut ada makhluk halus yang ngikutin, jawab Hana dengan nada suara bergetar. Mendengar keluhan dan ketidaknyamanan yang diutarakan oleh sahabatnya itu, Ayu mengambil sesuatu barang yang ada di tasnya. Ngapain lu Yuk? Tanyanya. Nih, lu pegang bawang merah ya, ucap Ayu sambil memberikan bawang itu kepada anak. Entah apa fungsinya dan gunanya sampai dia membawa bawang itu ikut bersamanya. Hana merasa aneh sambil menatap sebutir bawang yang diberikan oleh Ayu.
Untuk apaan ini yuk? Tanyanya. Menurut tradisi kami, bawang itu sangat ampuh untuk mencegah roh jahat mendekat. Jelas Ayu, sedangkan Rehan yang merasa itu sangat aneh hanya diam dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Ayu. Masa iya bawang bisa nyegah roh jahat? Tawa Bayu yang sama sekali tak percaya dengan apa yang dikatakan Ayu. Dia memang satu-satunya teman yang tak percaya dengan hal-hal berbau gaib. Mending lu diem aja dah, berisik. Gue lagi fokus setir nih. Ujar Gede yang kesal mendengar tawa Bayu membuat kupingnya panas. Iya ya, slow dong, saut Bayu meledek. Sudah cukup lama mereka berada di sekitaran hutan. Bahkan rumah warga pun tak kunjung terlihat. Gede mulai ragu jika jalan yang ditempuhnya ini adalah jalan yang benar. Yuk, udah setengah jam nih. Kenapa belum ada pemukiman warga ya? Tanyanya sambil melihat-lihat apakah ada satu rumah warga agar mereka bisa bertanya apakah ini jalan yang benar. Ya, setahu gue sih benar. Kayaknya sebentar lagi dia ada pemukiman, sautnya. Dan benar saja, tak berapa lama sudah mulai terlihat satu rumah warga. Itu pun terlihat kosong, seperti tidak terurus dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Ini udah masuk desa nih, tapi kenapa suasananya sepi banget ya? Auranya juga aneh, bikin gua merinding. Ujar Hana sambil mengusap leher dan kedua lengannya. Sementara Ayu yang sibuk menghafal jalan ke arah rumah neneknya tanpa sengaja melihat sosok kakek tua yang ia lihat tadi. Kakek itu sedang melambaikan tangannya pada mereka. Nah, itu ada kakek tua yang tadi gue lihat tuh. Ujar Ayu menepuk bahu Gede agar berhenti sejenak. Hah, kakek mana? Tanya Rehan. Itu, masa lu pada nggak lihat sih? Sautnya sambil menunjuk ke arah rumah yang tadi mereka lewati. Kita ngeliat apa-apa yuk, jawab Gede kebingungan. Dia bahkan sampai membuka kaca jendela dan melihat keluar, namun tak ada satu orang pun yang sedang berada di rumah itu. Mendengar perkataan teman-temannya yang tidak melihat sosok kakek tua itu membuat Ayu terdiam. Lagi dan lagi hal di luar logika datang menghampirinya. Apa hanya dia yang bisa melihatnya? Dia mengetahui kemampuan dirinya yang dapat melihat sosok gaib, namun kali ini berbeda. Kakek itu benar-benar nyata dan tak mungkin itu adalah seorang sosok gaib. Yuk, gue jadi merinding nih. Jalan aja lagi yuk. Ayo dek, jalan dek. Ujar Hana yang sudah ketakutan. Astaga nak, lu selalu aja takut kayak gue nih, pemberani. Saut Bayu. Ya lu juga gak boleh ngomong gitu. Ingat, kita lagi di desa orang, tegur Rehan. Pria itu langsung menutup mulutnya dan kembali meraih ponselnya daripada ia selalu terkena semprot oleh kawan-kawannya. Pada akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Jalannya memang jalan aspal, tetapi masih ada lubang yang membuat pengendara yang melintas harus berhati-hati. Ditambah tak terlihat bengkel jika mobil mengalami mogok atau pecah ban. Gede, setelah ini lu belok kanan ya. Seinget gue di sana ada rumah Pak RT deh. Ujar Ayu. Oke yuk. Tapi ini jalannya sempit nih, terjal banget. Untung aja cukup buat mobil lewat. Jawabnya. Iya juga sih. Ini desa kayak desa mati loh. Sepi banget. Tapi suasananya sih sejuk sih. Jawab Rehan. Bahkan Ayu pun merasa ada yang berbeda dari desa itu. Dulu saat dirinya masih tinggal di rumah itu, desa ini terlihat begitu ramai. Bahkan banyak sekali orang-orang yang beraktivitas. Jalanannya pun tidak sejelek ini. Setelah memasuki pemukiman yang sesungguhnya, tubuh Ayu menjadi agak aneh. Leher belakangnya mulai terasa pegal dan tangannya mulai terasa kaku seperti tadi. Namun dia tidak mengatakan keluhannya itu kepada sahabatnya, takut jika mereka akan ketakutan atau kepikiran. Dek, Gede, berhenti dulu, sambil menepuk-nepuk bahu pria itu. Ada apa nih yuk? Tanya ya. Nah, ini rumah PRT-nya. Gue turun dulu deh, mau nanya dulu. Ujar Ayu sambil membuka pintu mobil kemudian turun. Yuk, ikut yuk. Pegel banget gue nih. Ucap Bayu yang juga ikut turun dari mobil karena merasa pinggangnya sedikit sakit. Rehan dan Hana pun ikut turun dari mobil. Ia ingin merasakan suasana sejuk di desa itu. Ayu berjalan ke rumah itu. Permisi, Pak, Bu, panggilnya. Setelah memanggil tak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu.
Permisi, panggilnya sekali lagi. Tiba-tiba saja, seorang wanita parubaya datang dari arah samping itu membuat Ayu sedikit terkejut. Iya, cari siapa? Jawabnya. Ibu bikin kaget aja, ucap Ayu sambil mengelus dada. Maaf bu, saya Ayu, cucu dari pemilik rumah yang ada di gang sana, ujarnya sambil bersalaman. Cucunya Eyang sis, tegasnya. Iya bu, benar. Saat Ayu sedang bertanya mengenai rumah neneknya, Bayu, Rehan dan Hana berjalan melihat di sekitaran desa itu. Mereka menikmati suasana sejuk dan aroma pepohonan yang khas dan begitu rindang. Kalau gue punya rumah di sini nih, gak bakalan mau pindah gue, ujar Bayu. Sementara Hana hanya terdiam, ia mengelus kedua tangannya. Dia juga masih terus memegang bawang merah yang tadi diberikan Ayu. Gadis perempuan itu melihat di sekitar pemukiman warga. Ia berjalan hati-hati. Memang suasana di sana terasa sejuk, tapi ada aura aneh yang membuatnya tidak nyaman setelah memasuki desa ini. Dor! Kaget Bayu mengerjai Hana yang sedari tadi hanya terdiam dan berjalan berhati-hati. Bayu, lu bisa diem gak sih? Jangan usil dong, tegasnya dengan kesal. Lagian sih lu parnoan banget. Di sini itu kita lagi liburan. Selo dong, ujarnya sambil tertawa puas. Bayu yang tadinya sedang tertawa tiba-tiba terdiam dan melihat ke arah belakang Hana dengan tatapan aneh dan tajam. Bay, lu kenapa Bay? Tanya Hana kebingungan. Itu apaan ya? Jawab penasaran dan menghampiri sesuatu yang dilihatnya. Dia mulai mendekati benda itu. Benda yang sangat aneh berada dalam satu wadah yang terbuat dari bambu. Hana yang melihat Bayu menghampiri sesuatu langsung menyusulnya. Dari jauh itu terlihat seperti sebuah wadah yang berisi makanan, namun ketika didekati ternyata itu adalah sesajen. Bayu yang memang belum pernah melihat hal itu secara langsung hendak menyentuh dan mengambilnya. Dan saat tangannya mulai mendekati sesajen itu, jangan, cegah Hana dengan tiba-tiba. Sontak tangan pria itu langsung menghindar. Dia agak terkejut dengan ucapan Hana yang melarangnya untuk menyentuhnya. Apa? Penasaran gua, ujarnya. Emang lu gak tahu itu apaan? Tanyanya. Emang apaan? Gua pengen ngambil jeruknya. Pisangnya juga kayaknya enak tuh, ujarnya sambil mengelus perut yang rupanya sedang kelaparan. Baik, itu sesajen. Lu jangan sembarangan. Ini bukan tempat kita, tegurnya keras. Zaman kayak gini masih percaya aja ada sesajen kuno lu, jawab Bayu meremehkan dan mengolok tradisi warga sekitaran desa itu. Dah, lo sini ikut gue, bentak Hana menarik tangan pria itu. Ya, Bayu memang asal ceplos, bahkan ia tak pernah berpikir dahulu sebelum berbicara. Gadis manis itu masih menarik tangan Bayu agar menjauhi sesajen itu. Dia membawa Bayu ke dalam mobil agar tidak membuat ulah sembarangan. Apa-apaan sih lu? Lepasin gua ah. Bayu merengek meminta agar dilepaskan. Udah, lu duduk diem di dalam mobil, ujarnya membuka pintu mobil dan menyuruh Bayu masuk dengan paksa. Sementara itu Ayu masih mengobrol hangat dengan ibu parubaya di depan rumah Pak RT. Oh, ini Ayu ya. Iya, sudah 10 tahun terakhir ya nggak pernah berjumpa. Jadi ibu agak pangling, ujarnya. Ya bu, Ayu cuma mau ngasih tahu kalau Ayu sama teman-teman Ayu mau liburan di rumah itu. Ayu mohon izin sama Pak RT ya, jawabnya. Di tengah obrolan, tiba-tiba datang sosok anak kecil yang datang menghampiri wanita parubaya itu. Terlihat bahwa itu adalah anak perempuannya. Gadis kecil itu berlari memeluk ibunya yang sedang berdiri di teras rumah. Sayang, kenalin, itu ada tante cantik, ujarnya. Hai, sini kenalan sama tante, saut Ayu memberikan senyum manis pada gadis kecil itu. Namun aneh, gadis kecil itu malah bersembunyi di belakang ibunya. Saat ia menatap wajah Ayu, gadis itu memegang erat baju ibunya sembari menutupi wajah dan kedua matanya. Sayang, kenapa? Itu ada tante cantik, ujarnya memegang tangan gadis itu dan membujuknya agar tidak bersembunyi. Dia
Dia menakutkan. Sautnya gugup sembari mengintip merengek ketakutan. Mendengar hal itu, seketika membuat senyum manis Ayu hilang dari bibir tipisnya. Sebenarnya, apa yang membuatnya bisa menakutkan? Padahal dirinya sama sekali tidak menakutkan. Hus, sayang, kamu kok bicara gitu sih? Ujar ibunya. Gak apa-apa kok bu, namanya juga anak kecil. Kalau begitu saya pamit ya bu, saut Ayu. Dia pergi dengan perasaan bingung mengapa gadis kecil itu mengatakan hal itu. Dia terus saja menatap gadis itu dengan tatapan penasaran. Sebenarnya apa yang dilihat oleh gadis itu? Ayu kembali masuk ke dalam mobil. Sedangkan keempat temannya sudah menunggunya sedari tadi. Setelah kejadian Bayu yang hendak mengambil sesajen itu, Ayu masuk ke mobil dengan tatapan kosong. Gimana yuk? Udah minta izin? Tanya Gede, tetapi Ayu hanya terdiam. Terlihat dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Yuk, ayo, panggil Hana sambil menepuk baunya. Iya kok, udah sebentar lagi kita juga sampai. Gak jauh tuh dari sini rumahnya, sautnya gugup sambil membenarkan rambutnya yang terurai tak terikat. Sementara Gede melanjutkan perjalanan karena mereka sudah sangat lelah. Hari pun sudah mulai petang, ditambah ia menahan kantuknya dari tengah perjalanan tadi. Memasuki gang rumah nenek Ayu, sudah terlihat banyak sekali rumah warga. Namun rupanya, rumah nenek Ayu berada di ujung dan rumahnya tak memiliki tetangga dekat samping rumahnya. Gede mengemudikan mobil itu dengan perlahan. Dia melihat ada sebuah pohon beringin besar di dekat rumah di ujung sana. Yuk, itu rumah nenek lo? Tanya Hana. Iya itu, jawabnya. Tapi kok ada pohon beringin besar ya di depan sana? Ucap Hana yang merinding melihat pohon itu. Iya, itu pohon tua. Sudah ada puluhan tahun, jawab Ayu. Bagaimana tidak? Pohon itu terlihat sudah sangat tua, bahkan akarnya menjalar sampai ke jalan, rantingnya sudah mulai menjulur ke bawah. Ditambah ada kain putih yang mengelilingi batangnya. Hana, Rehan dan Bayu tentunya baru pertama kali melihat pemandangan seperti itu. Sementara Ayu dan Gede sudah terbiasa karena itu memang tradisi masyarakat di sana. Sesampainya mereka di rumah yang dikatakan Ayu, rumah itu terlihat megah dengan nuansa putih dan emas, tetapi karena sudah tak terurus, banyak sekali rumput ilalang yang menjulang tinggi. Gede memarkirkan mobilnya tepat di depan rumah itu. Mereka berlima turun dari mobil dan melihat kondisi dan situasi rumah itu. Wah yuk, rumah nenek lo gede banget ya, ucap Bayu yang terlihat kagum dengan kemegahannya. Iya, tapi sejak bokap gue meninggal, rumah ini gak pernah gue tempatin lagi, jawab Ayu sambil mengenang masa-masa bersama ayah beserta neneknya. Tapi yuk, emang lo gak takut? Di sini kan gak ada tetangga dekat, bahkan di depan juga ada pohon beringin besar, jawab Hana merinding melihat sekitar yang begitu dipenuhi pohon dan rumput yang menambah kesan menyeramkan. Ya kalau gue sih udah biasa, malah dulu gue sering main di pohon beringin itu, sautnya santai. Yaudah ya masuk yuk, mungkin kita bakal berikan sentuhan tangan karena kayaknya banyak banget debu deh, ucap Ayu sambil mengajak teman-temannya untuk masuk. Kalian duluan dulu, biar gue yang ambil koper kalian, ucap Gede. Mereka berempat sudah berjalan memasuki rumah itu, sedangkan Gede pergi untuk mengambil koper mereka di bagasi mobil. Gede berjalan ke arah bagasi. Banyak banget nih barang, kayak mau pindahan 2 tahun aja, ucapnya menggelengkan kepala melihat banyak sekali barang yang harus dibawanya. Pada awalnya kondisi terlihat baik-baik saja. Banyak sekali pepohonan yang bergoyang, malum karena anginnya lumayan terasa membuat badan terasa segar. Akan tetapi, ketika ia menurunkan barangnya satu persatu, Gede merasa bahwa ada yang seperti sedang mengintainya dari pohon beringin itu. Gede mengusap lehernya. Kenapa gue jadi merinding ya? Ujarnya. Perasaan gue aja mungkin, karena angin yang terlalu kencang. Ketusnya mencoba untuk positive thinking. Tak lama kemudian, terdengar suara orang yang memanggil-manggil namanya. Itu terdengar sangat jelas. Gede, Gede. Suaranya samar, agak serak dan juga halus, terdengar seperti suara Hana yang memanggilnya. Gede. Iya udah, biar gue aja yang bawa. Lu sana bantuin Ayu aja, ucap Gede. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi.
Gede. Astaga Hana, ini lu bawa kopernya ah, ujarnya sambil melihat ke samping kanan mobilnya dan membawa sebuah koper yang hendak diberikan kepada Hana. Namun naas, pria itu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia menoleh ke sana kemari, namun tak ada siapapun, bahkan Hana pun tak ada. Lalu siapa yang memanggilnya tadi? Nggak ada orang sih. Sambil menggaruk kepalanya kebingungan. Perasaan tadi gue denger Hana manggil gue. Di sini Gede mulai kebingungan. Dia terdiam sejenak sambil memegangi kepalanya. Dia yakin bahwa tadi adalah suara Hana. Lantas ia pun kembali ke bagasi dan menurunkan kembali koper mereka. Mungkin karena gue ngantuk jadi halu, ujar Gede. Ayo lo, ujar Ayu sambil memukul bagasi yang membuat Gede terkejut dengan kedatangan Ayu. Lu ya? Nah, lu juga yang tadi ngerjain gue ya? Tuduhnya sambil menunjuk ke arah gadis itu. Gue? Gue juga baru datang dek. Gue kesini tuh gara-gara lu lama banget, saut Ayu. Kenapa sih lu emangnya? Tanyanya. Enggak, tadi sih gue denger suara Hana manggil gue. Terus pas gue samperin gak ada orang. Jelasnya kebingungan. Reaksi gadis itu pun terlihat melamun setelah mendengar perkataan Gede. Karena sebelum Ayu berangkat kemari, dia selalu mendapat kejadian dan pertanda yang aneh. Dek, lu ingat gak pesan petua zaman dulu soal kalau ada suara yang manggil tapi gak ada orangnya, jangan lu jawab, ucap Ayu. Iya gue tahu, mungkin gue aja yang salah denger. Yaudah tuh, sisanya lu bawa. Dia meninggalkan Ayu sendirian, menyisakan 2 koper yang harus dibawanya. Tanggung banget sih lu kerjanya. Kumisan ntar jodoh lu, ucap Ayu. Yang ada cowok bukan cewek, sautnya dari kejauhan. Ayu tersenyum. Dia sengaja mengetes apakah Gede masih fokus atau tidak. Ayu kemudian mengambil 2 koper itu, lantas menutup bagasi. Saat dirinya hendak mengangkat kedua koper itu, tiba-tiba saja lehernya kembali terasa pegal, bahkan terasa sampai ke seluruh badannya. Kenapa gue tiba-tiba jadi pegel gini ya? Ucapnya merintih. Ketika Ayu benar-benar memasuki rumah neneknya setelah 10 tahun terakhir, rasanya sedikit ada yang berbeda. Aura keramaian dan kehangatan keluarga Ayu tak bisa lagi dia ulang. Seluruh isi rumah bahkan masih utuh, tak ada yang hilang satupun. Wih, ternyata di dalamnya lebih megah ya, ucap Bayu menatap ke langit-langit rumah. Dia langsung membuka barang-barang yang ditutupi oleh kain putih. Sedangkan Hana tertuju pada satu lukisan besar yang ditutupi oleh kain hitam. Dan saat pertama kali masuk, lukisan itu terlihat sangat jelas. Namun aneh, di bawah lukisan ada lilin yang masih menyala. Padahal kata Ayu, tak ada yang menempati rumah ini sampai saat ini. Ayu dan Gede menyusul untuk masuk. Mereka membawa koper teman-temannya dan meletakkannya di ruang tamu. Yuk, ini rumah lo yakin 10 tahun gak ada yang tinggalin? Tanya Rehan penasaran. Iya, Mama bahkan membawa kunci rumah ini bersamanya, ucap Ayu mengingat masa kecilnya yang indah sebelum ia pindah ke kota besar. Masa sih? Coba lo lihat nih, barang-barang kayak masih baru ya, walau ada debu sedikit sih, saut Rehan. Yaudah deh, kamar kalian ada di atas ya, sebelah kanan. Gue sama Hana bakal tidur di kamar nenek yang tepat di sebelah kiri, ujarnya sambil menunjukkan lokasi kamar yang akan mereka tempati. Ayu menghampiri Hana yang sedari tadi terlihat mendekati sebuah lukisan yang tertutup itu. Sepertinya Hana penasaran dengan lukisan itu. Hana, ujar Ayu sambil berdiri tepat di sampingnya. Ini lukisan apa ya Yuk? Boleh dibuka gak sih? Tanyanya. Kalau seingat gue sih gak pernah ada lukisan sebesar ini ya di sini. Apa mungkin gue yang lupa ya? Jawabnya sambil tersenyum. Hana kemudian menarik kain yang menutupi lukisan misterius itu. Ketika kain yang menutupinya sudah terlepas, terpampang dengan jelas lukisan yang amat aneh dan menyeramkan. Gadis itu mundur 1 langkah dari ia berdiri di depan lukisan itu. Lukisan apa itu Yuk? Kok nyeremin banget sih? Tanyanya sambil memegang tangan Ayu karena ia yang tak pernah melihat lukisan seperti itu. Ucapan yang diutarakan oleh Hana sontak menarik perhatian ketiga sahabat laki-lakinya. Mereka bertiga segera menghampiri Ayu dan Hana. Rehan, Bayu, dan Gede menatap lukisan itu dengan pandangan yang tajam. Kalau yang gue tahu sih, itu lukisan celuluk, atau biasa orang menyebutnya sebagai leak gundul.
Di masyarakat asli kami, itu diyakini sebagai makhluk yang menyeramkan. Gua juga aneh deh nggak tahu sejak kapan lukisan itu di sini ya. Jawab Ayu menjelaskan secara detail. Wih, keren banget ya. Ada makhluk kayak gini di muka bumi ternyata. Ucap Bayu. Tapi sosok ini begitu mematikan. Dulu banyak sekali korban berjatuhan karena ada orang yang memeliharanya. Dan konon katanya, sampai sekarang ilmu itu masih ada, turun-temurun. Jawab Gede sambil menatap lukisan itu. Udah mendingan kita bersih-bersih. Yuk, kalau boleh lukisan ini ditutupin kain aja ya. Soalnya gue takut lihat taringnya. Ucap Hana merintih ketakutan. Iya, lu tenang aja. Udah, kalian mulai aja bersihin, ntar gue nyusul ya. Perintah Ayu karena hari yang sudah hampir petang ditambah mereka sudah lelah. Tentunya mereka harus berbagi tugas. Sementara mereka mengerjakan tugas masing-masing, Ayu yang masih berdiri tepat di depan lukisan itu menatap dengan tajam. Lukisan itu terlihat sangat aneh dan seperti hidup. Matanya menonjol beserta gigi taring yang panjang membuatnya terlihat menyeramkan. Kenapa gue ngerasa lukisan ini aneh ya? Udah gue tutup aja, ujar sambil mengambil kain hitam kemudian mulai menutupinya dari bawah ke atas. Ia tetap berpikir positif mengenai hal yang dialaminya. Namun ketika dia hendak menutupi bagian matanya, tiba-tiba saja lukisan itu bergerak. Mata yang awalnya menoleh ke samping kini tepat menoleh ke arah dirinya. Gadis itu terkejut. Ia membuka kembali lukisan itu. Gak mungkin lukisan bisa bergerak, ujarnya sambil menatap kembali lukisan itu. Setelah mereka selesai membersihkan bagian rumah, semuanya sudah terlihat seperti sedia kala. Kini waktunya mereka memasuki kamar masing-masing. Mereka berlima menaiki anak tangga dengan Ayu memimpin di depan. Rasanya gue pengen cepet-cepet tidur, capek banget, ujar Bayu yang mengeluh. Bahkan ia menaiki anak tangga dengan wajah yang lesu. Halah bye-bye, lu mah kalau nggak tidur ya handphone aja yang lu mainin, ngeluh terus lu, jawab Rehan senis. Mereka pun sudah sampai di lantai kedua. Itu kamar kalian, sedangkan kamar gue sama Hana di sebelah kiri ya, ucap Ayu. Mereka pun memasuki kamar masing-masing. Ayu dan Hana tidur di kamar mendiang neneknya. Bayu membuka pintu kamar dengan sangat bersemangat. Dia langsung melemparkan tasnya dan membaringkan tubuhnya di atas kasur yang empuk. Aduh, empuk banget kasurnya. Gua tidur duluan ya guys, ucap Bayu. Dasar lu tukang tidur, jawab Rehan. Sedangkan Ayu dan Hana memasuki kamar mendiang neneknya. Kamar itu terlihat sangat kuno. Banyak sekali barang antik dan aneh di dalam kamar itu, mulai dari lilin merah, dupa, dan kembang yang entah dari mana asalnya. Pertama kalinya Ayu memasuki kamar itu, dirinya merasa sangat berbeda dengan auranya tak seperti 10 tahun yang lalu. Yuk, kamarnya lu serem banget dah. Ini juga ada kaca antik. Lihat aja ukiranya, aneh banget, ujar Hana melihat ke sekeliling kamar itu. Iya, nenek gue itu suka sama barang-barang antik. Tapi ada yang aneh sih. Kok bisa ada kembang 7 rupa di sini ya? Saut Ayu sambil mengambil bunga yang masih terlihat segar itu. Lu mah nakutin gue aja. Biasanya kalau ada kembang kan berarti... Bulu kuduk Hana mulai terasa berdiri ditambah suasana rumah besar. Tetapi hanya mereka berlima yang menempatinya. Jangan ngomong sembarangan, potong Ayu. Ini kamar mandi kan yuk? Tanya Hana sambil memegang gagang pintu. Iya, Hana yang memang sudah lelah, bahkan keringat sudah membuat badannya lengket, ingin rasanya membersihkan diri. Kamar mandi rumah itu terlihat biasa saja, tak ada yang aneh. Gadis itu mulai melipat lengan baju. Dia menghidupkan keran air dan mencuci wajahnya dengan air yang mengalir. Saat gadis itu mulai mencuci wajahnya di depan cermin, tiba-tiba saja tergambar sosok bayangan hitam dengan rambut panjang dan kuku kaki yang panjang. Gadis itu sontak menoleh ke arah belakang. Bayangan apa itu? Hana, positive thinking. Lu gak boleh mikir aneh-aneh. Hana pun kembali melanjutkan mencuci wajahnya.
Tiba-tiba saja dari cermin kembali terlihat sosok hitam berambut panjang. Kali ini tangannya mulai mendekati gadis itu. Terlihat kuku yang panjang dan tajam dilumuri darah di sekujur lengannya seperti hendak mencekik gadis itu dari belakang. Ketika tersadar bahwa ada sesuatu yang mendekatinya, gadis itu langsung menatap ke arah cermin dan tiba-tiba saja Hana berteriak kencang hingga terdengar sampai ke kamar para pria. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Geksari. Waduh, ini kisah dari Tanah Bali ya teman-teman ya. Penggeledahan. Waduh, ini dari awalnya aja udah sangar banget nih. Rumah neneknya Ayu ya. Jadi Ayu ini punya masa lalu yang kelam nih sepertinya. Jadi masih ada misteri di rumah itu, di desa neneknya yang mana dulu Ayu 10 tahun yang lalu tinggal bersama ayahnya, mamanya dan juga neneknya. Dan di sini dia datang untuk liburan tapi udah mulai ditunjukkan sesuatu yang nggak baik nih. Nah di sini ada dari ibunya ya, dari mamanya, bagaimana sudah punya firasat buruk tapi mamanya nggak kuasa buat nahan. Ya gimana sih ya ngelihat anak kita yang udah datang sama teman-temannya udah semangat pergi tiba-tiba dilarang, pasti nggak bakal mau. Apalagi liburan itu sudah direncanakan jauh-jauh hari, tapi ya harusnya sih demi keselamatan, apalagi urusannya nyawa. Jadi larang aja sekalian, nggak masalah ya, dialihin aja gitu. Maksudnya lu nggak usah ke rumah nenek, tapi liburannya kemana gitu kan, harusnya dialihkan saja. Sehingga di sini ya kita lihat aja nih besok. Ini akan terbagi menjadi sekitar 4 atau 5 part ya teman-teman ya. Dan kisahnya keren banget. Yang pasti ini menambah menambah variasi dari kisah-kisah yang ada di channel Ilo Entry. Dan menarik pakai banget sih. Terima kasih Geksari ya atas izinnya untuk saya bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.